Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk kali ini alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dan mengkaji tentang 40 rakaat dalam sholat akan mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Yaitu di sini dalam 7 rumus mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kita mengkaji rumus pertama dulu, satu rumus dulu, yaitu tolong jaga sholat kita. Dibuktikan dalam Al-Quran dengan kejadian-kejadian masa lalu dan keterangan-keterangannya. 1. Amalan sholat yang paling utama ada 40 rakaat. Anda kerjakan sholat itu, kata Allah, orang yang berbahagia itu orang yang bisa masuk surga. Kenapa di surga disebutkan nikmat bahagia yang sejati, yang abadi di dunia sementara saja. Misalkan di dunia itu sekolah, kita sekolah sudah lulus, sudah mendapat ijazah, kita bahagia. Kesananya kita mesti berpikir lagi. Jabatan, kita sudah mendapatkan jabatan yang bagus dan serba berkecukupan. Namun kita tidak selalu kesananya itu bahagia atau tidak. Ada kenikmatan itu terjadi kecuali hanya di surga saja. Karena di surga tidak ada kematian lagi, tidak ada batas lagi. Begitu Anda menginginkan sesuatu, maka itu akan datang selamanya tanpa ada putus. Kedua, kebahagiaan yang sejati adalah kebahagiaan yang didapat dengan sangat mudah. Bahkan kalau bisa gak perlu usaha, yaitu di surga. Maka Allah sampaikan kalau menginginkan sesuatu di surga itu tidak perlu usaha, tidak perlu bekerja. Sesuai Quran surat 2 ayat 25. Mereka akan diberikan oleh Allah di akhirat nanti hadiah berupa surga dengan keindahannya. Apa yang diinginkan di dunia terlaksana. Ada ayatnya, kenikmatan surga di bumi walau tidak sama, diberi kemudahan oleh Allah. Amalannya itu di dalil surat Quran ayat 35 dan 37, yaitu Maryam punya bapak Imran, istrinya Imran Hana. Maryam adalah orang yang suci, rajin ibadah. Dibuatkan dengan mihrab oleh ayahnya dan pamannya Zakaria selalu mengantarkan keperluan Maryam, namun semua sudah ada. Maryam dibuatkan mihrab. Zakaria pamannya. Maryam manusia biasa mengamalkan. Dia yaitu ahli surga. Nabi Zakaria melihat sendiri segala macam keperluan ada semua. Maryam mendapatkannya. Saat ditanyakan, dari manakah keperluan-keperluan itu yang didapat? Maryam mengatakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia dan mengantarkan ke akhirat itu ada dalil di surat 23 ayat 1 sampai dengan 9.
Orang-orang yang beriman ketika berdoa langsung disebut oleh Allah. Ada di surat 2 ayat 201. Rumus pertama, amalan semua bahagia. Amalan pertama di surat 51-52. Rezeki tidak tertukar. Yaitu satu, khusyuk dalam sholatnya, di mana terdapat di surat 11 ayat 6, 38, 39, 20 ayat 14. Nabi Musa sholat, semua nabi sholat. Nabi Musa sholat, Nabi Ismail sholat, yaitu di surat 19 ayat 55. Dalam berdiri minta pada Allah, minta kabulkan permintaan beliau karena beliau sholatnya khusyuk. 5 kebahagiaan orang yang sholatnya atau zikirnya benar. Pertama, 1, hatinya senang. Di surat 13 ayat 28, di surat 20 ayat 14, hatinya tenang. Hidupnya akan dimudahkan, rezekinya lancar. Ada di surat 63 ayat 2-3. Rezekinya akan melimpah. Ketiga, dirubah hidup dan perilakunya menjadi orang yang baik. Di surat 29 ayat 45. Keempat, semua doanya dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Semua doanya cepat dikabulkan sepanjang dia memerlukannya. Itu ada di surat 3 ayat 38, 39. 5 kebahagiaan orang yang sholatnya atau zikirnya benar. 1, hatinya senang. Hatinya dibuat senang dan tenang. Di surat 13 ayat 28, di surat 20 ayat 14. Yang kedua, hidupnya akan dimudahkan, rezekinya akan melimpah. Di surat 13 ayat 2 dan 3. Ketiga, dirubah hidup dan perilakunya menjadi orang yang baik. Ada di surat 29 ayat 45. Keempat, semua doanya dikabulkan sepanjang itu yang dia butuhkan. Di surat 3 ayat 38 dan 39. Kelima, dijamin oleh Allah semua pekerjaannya akan sukses dan melahirkan kebahagiaan. Maka dari itu teman-teman, marilah kita laksanakan sholat tahajud, sholat 5 waktu dan tambahan amalannya yaitu sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan semua perintah Allah ini yaitu sholat, kita akan mendapatkan surganya Allah kelak di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.